Baik, selamat sore sahabat Dokter UNER TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter UNER TV, edisi Dokter Edukasi. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Dokter UNER TV merupakan platform kesehatan dari FK UNER yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube Dokter UNER TV dan Instagram kami di Dokter UNER TV dan @fk_UNER. Perkenalkan, saya Sulistiawati sebagai moderator pada kegiatan sore ini. Dan sore ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik dan mungkin juga kurang banyak dikenal, karena itu rasanya memang penting untuk mengikuti acara ini. Karena topiknya adalah mengenal lebih dekat spesialis kedokteran okupasi. Banyak yang nggak tahu kan? Ya. Baik, jadi bidang ini karena masih belum banyak diketahui, makanya kami akan angkat sekaligus bahwa hari ini memang juga mengenal dalam rangka ulang tahun Perdoki, dan narasumber hari ini yang kami undang adalah salah satu alumni FK UNER, yaitu Dr. Izzatul Abadiah, spesialis okupasi. Beliau adalah dokter spesialis okupasi yang bekerja di PHC, Rumah Sakit PHC dan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dan hari ini berkenan untuk hadir bertemu kita. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Sulis. Sehat dokter? Alhamdulillah. Ya, senang sekali ketemu Dr. Iza. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mengenal lebih dekat spesialis okupasi. Jadi ini memang menarik karena banyak, kalau saya ngajar di kuliah itu mereka juga spesialis okupasi itu bagaimana kompetensinya, prospeknya bagaimana. Nah, alhamdulillah sore ini kita bertemu dengan Dr. Iza yang akan sharing tentang apa itu tugas, peran, kompetensi dan prospek masa depan tentang dokter spesialis okupasi. Baik, Dr. Iza mungkin bisa menerangkan sedikit tentang gambaran spesialis okupasi atau tentang mungkin Perdoki. Kami persilakan dulu. Baik, terima kasih kesempatan luar biasa yang sudah diberikan oleh Dokter UNER TV, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Rasanya bahagia sekali dok berada satu frame dengan Dokter Sulistiawati. Terima kasih sekali. Jadi memang izin ini dokter, memang spesialis kedokteran okupasi saat ini belum banyak ya dok ya, belum banyak, jumlahnya masih sekitar 200-an dok. Kemudian memang sebetulnya saat ini lagi tren sebetulnya dok, lagi gandrung karena banyak dicari-cari kami ini sekarang dok oleh rumah sakit gitu ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit untuk pembukaan ya, bahwa apa itu spesialis kedokteran okupasi ya dok. Jadi spesialis kedokteran okupasi itu adalah bidang spesialisasi dari ilmu kedokteran ya, yang tujuan utamanya itu adalah mengupayakan bagi pekerja ya dok utamanya, dan juga komunitas pekerja itu derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dok, baik itu fisik, mental maupun sosial. Dan kemudian melalui apa? Melalui upaya yang komprehensif dok, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, utamanya terkait dengan pekerjaan. Lah ini pekerjaan dan juga lingkungan kerja. Nah saat ini kebetulan memang sedang ulang tahun nih Dr. Sulis, Perhimpunan Perdoki. Jadi Perdoki ini adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia. Saat ini ketua umumnya adalah, setelah ini mungkin boleh kita tampilkan sebentar opening speech dari ketua umum Perdoki, Dr. Astrid Sulistomo, MPH, spesialis kedokteran okupasi, subspesialis biologi kedokteran okupasi konsultan. Boleh barangkali kita lihat sejenak opening speech dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kepada yang terhormat para narasumber maupun para peserta dari webinar dalam rangka hari ulang tahun Perdoki, kami mengucapkan selamat datang.
Terima kasih kepada para narasumber telah bersedia untuk berbagi pengalaman maupun ekspertisnya. Dan juga terima kasih kepada peserta webinar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar kami. Jadi Perdoki adalah suatu organisasi profesi dari spesialis kedokteran okupasi di Indonesia, yaitu suatu spesialisasi yang pelayanannya bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan pekerja, mencegah penyakit dan kecelakaan akibat kerja, serta mempertahankan agar pekerja dapat tetap produktif. Spesialis di bidang kedokteran ini masih belum banyak dikenal oleh masyarakat, khususnya pekerja, pemberi kerja, bahkan di kalangan tenaga kesehatan sendiri dan juga mitra kerja. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh spesialis kedokteran okupasi yang spesifik adalah ada pelayanan untuk komunitas pekerja dan individu pekerja yang mungkin berbeda dengan spesialis lainnya pada umumnya. Perdoki didirikan pada 17 Juni 1998, meskipun akta pendirian resmi baru ada beberapa tahun kemudian. Visi kami adalah memperluas manfaat kedokteran okupasi untuk cakupan kesehatan menyeluruh berbasis digital, dan saat ini kami ada 212 anggota yang tersebar di 16 provinsi. Meskipun sebagian besar tinggal di Jakarta, namun pekerjaannya sampai ke Indonesia Timur dan juga ke berbagai provinsi lainnya. Pada acara hari ulang tahun Perdoki ini, kami selain mengadakan webinar, juga mengadakan kegiatan donor darah dengan tema 1000 kantong darah untuk bangsa. Kami harap bahwa target kami ini dapat tercapai, dan selain itu kami juga ada kegiatan olahraga bersama. Saya harapkan bahwa webinar yang Anda ikuti bisa bermanfaat dan juga bisa lebih meningkatkan pelayanan dari spesialis kedokteran okupasi sehingga dapat dicapai pekerja Indonesia yang produktif, yang tidak kalah bersaing dengan pekerja-pekerja dari negara lain. Demikian sambutan dari saya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah bekerja keras agar seminar ini dapat terselenggara, dan sampai kita juga berjumpa pada kegiatan-kegiatan Perdoki lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu jadi tentang Perdoki ya, jadi perhimpunan untuk dokter spesialis. Dan yang menarik tadi ada subspesialis ya, jadi sudah sampai ada subspesialis untuk spesialis okupasi. Baik, bisa kita mulai bincang-bincang sharing untuk tentang prospek dari dokter spesialis okupasi ya, Dokter Isa. Kita mulai, mungkin Dokter Isa tadi sudah menerangkan garis besar dari spesialis okupasi itu apa sih, dan kira-kira kompetensinya dan pelayanan apa yang bisa diberikan. Monggo. Iya, baik, Dokter Sulis. Jadi spesialis kedokteran okupasi ini sama sebetulnya dengan spesialis lain ya, Dok. Jenjang pendidikan lanjut bagi teman-teman dokter umum ya, Dok ya. Jadi ada program SP1 di mana ini yang banyak-banyak jadi pertanyaan ini, Dok, terutama juga ke saya, Dok. Karena saat ini memang di Surabaya khususnya masih saya saja ini, Dokter Sulis. Jadi saya juga mengharapkan sekali mungkin ya nanti setelah ini banyak nih, Dok, yang tertarik. Jadi apa sebetulnya kompetensi dari seorang dokter spesialis kedokteran okupasi? Jadi dari Perkonsil, Dok, Perkonsil nomor 90 tahun 2020, di situ ada 5 kompetensi utama, Dok, dan 18 kompetensi penunjang dari seorang dokter SPOK. Jadi memang singkatannya adalah SPOK, kepanjangannya adalah spesialis kedokteran okupasi. Kompetensi utama 5 itu adalah yang pertama, Dok, adalah melakukan penegakan diagnosis dari penyakit akibat kerja, sekaligus adalah penanganannya secara komprehensif, Dok. Jadi kebanyakan PAK ini kan masih menjadi gunung es ya, Dok. Sehingga memang peran dari dokter SPOK sangat besar diharapkan di sini supaya PAK itu bisa terdiagnosis. Begitu.
Kemudian tata laksananya nih dok, karena ketika memang tidak ada SPOK, kita kadang lebih fokus pertama PAK tidak terdiagnosis, kedua ketika itu sebetulnya PAK, tata laksananya itu hanya berkutat di medis aja dok, begitu. Padahal kita ketahui bersama bahwa PAK itu kan penyakit akibat kerja, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja, sehingga mau tidak mau kalau di lingkungan kerja tidak dilakukan tata laksana dok, maka itu akan terus gitu ya dok ya, mungkin keluhannya itu akan tetap ada. Yang kedua, rekan kerja itu juga akan bisa kena juga. Sehingga ada dua hal ketika PAK itu dok, adalah tata laksana medis dan tata laksana okupasi. Nah, tata laksana okupasi inilah yang kemudian menjadi kompetensi dari SPOK. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menentukan ini dok, penilaian ya, kelaikan kerja, atau istilahnya adalah fit to work assessment gitu. Jadi evaluasi apakah seorang pekerja misalnya dengan kondisi medis tertentu akibat sakit atau pasca kecelakaan bisa kemudian layak gitu dok, layak bekerja di posisi tersebut gitu. Jadi di situ nanti kami ada evaluasi 7 langkah dalam menentukan apakah si pekerja itu fit to work, kemudian apakah fit dengan catatan. Jadi catatan itu ada restriksi atau ada limitasi terkait kondisi medisnya, kemudian temporary unfit ataukah dia memang unfit untuk pekerjaan tersebut atau bahkan unfit untuk all job gitu. Nah itu adalah salah satu kompetensi kedua. Jadi penentuan kelaikan kerja yang ini sangat penting sekali dok, karena kalau tidak bisa terjadi kecelakaan kerja ya dok, karena kondisi medisnya itu tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan yang ada gitu. Kemudian yang kompetensi ketiga adalah evaluasi kembali kerja. Lah ini juga sekarang ini lagi ini dok, return to work gitu ya. Kalau kita bicara return to work itu pasti nanti BPJS lah kerja lah. Ini juga nanti mungkin menarik untuk dibahas Dokter Sulis. Jadi di situ adalah bagaimana kita mengevaluasi pekerja-pekerja ini kembali bekerja dengan aman. Kapankah bisa kembali bekerja? Kemudian program return to work apa gitu. Jadi ini biasanya kita kolaborasi dok, ada tim dengan spesialis yang lain. Kemudian yang keempat adalah penilaian kecacatan dan perhitungan persentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah ini juga sangat penting karena di situ akan berkaitan juga dengan kompensasi yang diberikan oleh badan penjamin kepada pekerja. Begitu, itu juga adalah kompetensi SPOK. Dan yang kelima adalah surveillance medis terhadap komunitas pekerja. Nah ini nanti banyak kaitannya dengan, termasuk diantaranya adalah medical check up pada pekerja yang harusnya bisa dikelola berdasarkan pada resiko pekerjaannya. Lah selama ini juga menarik dok, karena kebanyakan MCU itu dipukul rata gitu ya dok. Nah itu adalah 5 kompetensi utama dari SPOK dok. Iya, jadi memang menarik. Jadi ini sangat dalam, kalau di S1 dulu masih gambaran garis besar aja, tapi ini memang realnya ya. Jadi spesialis okupasi itu kompetensinya sepanjang ini. Sehingga mungkin bisa terangkan, selama ini kan kalau ada dokter lulus kemudian yang pelatihan yang termasuk UNER juga melakukan, biasanya itu pelatihan sebagai dokter perusahaan. Nah apa bedanya nanti dokter spesialis okupasi dan dokter umum yang ikut dapat sertifikat dari Menaker Trans yang selama ini kita lakukan sebagai dokter hiperkes dan perusahaan? Nah itu kira-kira apa bedanya, apakah ada kaitannya dengan sistem rujukan atau bagaimana? Ini kan katanya insurance ya, mau tidak mau nanti yang membayari dokter adalah insurance kan ya. Mungkin bisa diterangkan bahwa bagaimana perbedaannya itu, dan bagaimana juga di rumah sakit, apakah memang semua sekarang memang harus ada dokter spesialis okupasi? Ini monggo silakan. Iya, terima kasih Dokter Sulis atas pertanyaannya ya dok. Jadi situasi sekarang ini dok, kalau saya boleh cerita bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta ya dok dan Jawa Barat, sekarang tuh hampir semua rumah sakit memiliki dokter SPOK dok. Jadi beliau-beliau ini ditempatkan di MCU Center, kemudian yang kedua adalah di poli rawat jalan. Jadi memang ada poli okupasi dok, Poli okupasi di rumah sakit,
Dan yang ketiga, kadang kami juga terlibat dalam K3RS gitu. Oke. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja di rumah rumah sakit. Itu diantaranya kalau seorang SPOK berada di rumah sakit, dan saat ini hampir mungkin kalau di Jakarta kayaknya hampir semuanya sudah ada SPOK saat SPOK ini, gitu Dok. ya. Begitu. Lah, ini apa bedanya kemudian dengan hiperkes tadi ya, Dok? Jadi saya pun juga ikut pelatihan hiperkes, Dok. Iya. Jadi ini ceritanya kenapa saya jadi SPOK, karena saya dulunya juga dokter perusahaan begitu. Jadi hiperkes itu adalah satu pelatihan hygiene ya, kesehatan keselamatan kerja yang basic ya, Dok ya, yang dasar ya, yang itu tadi akan diperdalam lagi kompetensinya di spesialis. Dokter hiperkes ini memang menjawab kebutuhan di lapangan, Dok. Kenapa? Karena memang SPOK ini masih jarang. Jadi SPOK ini bisa di perusahaan, bisa juga di rumah sakit. Untuk dokter hiperkes memang kami untuk di rumah sakit mungkin tidak bisa aja, Dok, karena kebanyakan ada dokter umum dengan pelatihan hiperkes. Sehingga dokter umum dengan hiperkes itu biasanya berada di perusahaan-perusahaan. Dan memang secara regulasi itu di dokter perusahaan itu memang minimal harus ada minimal ya, Dok. Minimal adalah hiperkes. Namun memang pelatihan ini kan 1 minggu kalau tidak salah ya, Dok ya. Iya, lebih lah, lebih ya, minggu ya. lebih ya. Nah itu akan diperdalam ya, karena memang hiperkes kan juga seumur hidup ya, Dok ya, berlakunya saat ini. Jadi biasanya kalau dokter perusahaan beberapa itu klasifikasi atau istilahnya itu kriteria ya, biasanya kalau perusahaan mencari dokter itu adalah minimal punya hiperkes, di samping juga sertifikasi yang lain. Namun ketika kemudian teman-teman dokter memilih untuk mengambil spesialis okupasi, tentu saja ini kompetensinya jadi lebih tinggi lagi. Jadi ya, kalau dokter perusahaan mungkin akan berkutat di kuratif ya, mungkin ya, Dok ya, promotif, preventif di perusahaannya. Tapi ketika ada case-case seperti tadi, kelaikan kerja, return to work, ada dugaan PAK dan sebagainya, ini harus kecacatan juga. Kecacatan juga ini yang memerlukan, saya rasa, rujukan gitu ya, rujukan, karena memang membutuhkan penilaian yang mendalam gitu ya. Ada tools-tools yang nanti digunakan bagaimana supaya misalnya nih teman-teman dokter hiperkes di perusahaan merasa ini adalah dugaan begitu ya, penyakit akibat kerja, maka untuk penegakannya bisa mencari rumah sakit yang memang ada dokter SPOK. Karena ketika ditegakkan, bicara insuran tadi nih, Dok ya, ketika PAK itu kemudian bisa ditegakkan ya, itu kan ada 7 langkah ya, Dok ya, untuk penyakit akibat kerja. Langkah 1 adalah diagnosa klinis, itu biasanya memang harus tegak dari spesialis atau dokter yang memang ini, atau SPOK juga kalau misalnya bisa ditegakkan. Maka langkah kedua sampai langkah ke-7 itu adalah dari SPOK, pembuktiannya. Nah di situ itu yang memang harus mendalam dan detail. Nah saat kemudian bisa ditegakkan oleh SPOK di rumah sakit itu, maka jaminannya ini akan berubah, Dok gitu. Jadi jangan sampai kemudian PAK ini tidak terdiagnosis dan menjadi beban dari BPJS Kesehatan ya. Jadi ketika PAK itu tegak, maka ini ada alur yang bisa nanti ada alurnya, Dok, setelah tegak dari SPOK, dan nanti ketika sudah iya gitu, maka ini akan dijamin BPJS Tenaga Kerja gitu, Dok. Jadi kalau TNI Polri Asabri, kemudian kalau PNS adalah Taspen, dan selain itu adalah BPJS TK, dan itu kembali untuk pekerja itu unlimit begitu ya, Dok ya. Jadi tata laksananya itu sesuai indikasi, tidak ada batasan plafon, kemudian sampai dengan kecacatan, sampai dengan kembali bekerjanya dengan aman. Kalau bisa di posisi yang sama, itu semuanya akan di-cover oleh BPJS Tenaga Kerja. Begitu. Jadi garis besarnya kalau mungkin dokter dengan sertifikat Menakerta hiperkes itu mungkin di perusahaan dan mungkin mulai mendeteksi early detection gitu ya, tapi untuk kepastiannya itu memang perlu pembuktian memang ya, untuk diagnosa penyakit akibat kerja, kemudian kecacatan dan sebagainya memang perlu untuk konsultan khusus dan spesialis okupasi ya. Betul. Apalagi untuk ngeklaimnya itu nanti kayaknya memang harus ada pernyataannya ke spesialis okupasi ya. Iya. Karena begitu. kecacatan itu kayaknya memang tidak bisa untuk dokter dari dokter perusahaan dengan sertifikat hiperkes aja ya, begitu ya. Iya, begitu. Jadi memang biasanya teman-teman dokter perusahaan yang memang sudah paham harus kemana gitu, Dok ya, merujuk, maka
akan ada rujukan dari dokter perusahaan tersebut ke poliokupasi terkait tadi itu dugaan penyakit akibat kerja, kemudian kalau ada butuh diagnosa kecacatan, kemudian fit to work tadi dok, karena kenyataannya memang di lapangan banyak sekali kasus yang saya hadapi sehari-hari di PHC dan mitra keluarga, di mana memang jadi ini PR ya, kadang itu lama tidak masuk kerja begitu ya, dan kemudian ini bisa ndak di tempat kerja semula gitu, sehingga butuh assessment penilaian untuk layak kerja. Kemudian juga biasanya ada rujukan terkait return to work tadi dok. Jadi kalau ada kasus-kasus kecelakaan kerja itu kan biasanya memang dirujuk di rumah sakit yang ada trauma center. Nah di situ akan ada keterlibatan SPOK mulai awal dok. Jadi mulai awal pada saat kecelakaan kerja itu kami akan dilibatkan dalam penilaian kelaikan kerja di awal sebagai informasi kepada perusahaan, kira-kira karyawan saya ini dengan kondisi medis kecelakaan tadi bisa kembali berapa lama begitu. Kemudian yang kedua, apa kira-kira nanti kalau kasusnya berat sampai amputasi dok atau multi trauma yang kompleks, kita mungkin dari awal sudah bisa ada gambaran, oh ini kira-kira nggak bisa di posisi itu, sehingga perusahaan itu sudah siap begitu. Dan nanti di tengah-tengah kita juga akan ada penilaian ulang sampai dengan di akhir, sampai dengan program kembali kerja. Jadi kadang pekerja itu ada kesulitan dok di posisinya, dan ada kadang harus berganti posisi yang itu membutuhkan vokasi pelatihan keterampilan kerja dari BLKK, itu kita akan membantu, termasuk juga nanti komunikasi dengan perusahaannya sampai kecacatan, jadi sampai selesai begitu kira-kira. Jadi benar-benar nanti yang preventifnya mulai dari preventif sampai rehabilitatifnya. Betul, ya? Sampai dengan rehabilitatif dengan berkolaborasi tentunya dengan dokter spesialis klinis yang lain begitu. Iya, jadi baik. Jadi ini menarik, lebih jelas posisinya. Karena memang selama ini kan memang tidak pernah ada, dan sekarang kalau di Jakarta sudah hampir semua rumah sakit ada spesialis okupasi. Betul. Dan itu kayaknya memang kebutuhan ya. Mungkin Surabaya sudah mulai ada, dan rasanya banyak rumah sakit yang juga cari ya spesialis. Oh betul sekali dok, ini terlambat karena saya masih sendiri, padahal yang mencari ini permintaannya banyak gitu ya, baik rumah sakit, klinik utama ataupun juga laboratorium dok, karena memang ada satu dok, jadi di samping 5 kompetensi utama tadi kan ada 18 kompetensi penunjang dok, diantaranya itu adalah merancang dan melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja atau yang kita kenal medical check up, baik MCU di awal berkala ataupun MCU khusus. Sekaligus melakukan analisa surveillance datanya dari tahun ke tahun itu dibaca, kemudian juga rekomendasi dok. Rekomendasinya bukan rekomendasi personal ya dok. Biasanya kan MCU keluarnya, oh ini harus ke dokter SP ini, ke SP ini. Tapi lebih kepada program kesehatan kerja apa yang cocok diterapkan ke perusahaan tersebut berdasarkan pada hasil evaluasi dari medical check up. Termasuk adalah bagaimana merancang jenis pemeriksaan kesehatan yang memang cocok sesuai untuk pekerjaan, karakteristik pekerjaannya dan juga resiko pekerjaannya. Lah ini juga menarik karena sekarang ini rumah sakit itu pada bikin MCU center ya dok. Gitu ya? Lah kami banyak berperan juga, jadi saya di rumah sakit juga ada di bagian MCU center, sampai dengan nanti summary kesimpulan dari ini. Biasanya kami juga presentasikan begitu ke perusahaan, kira-kira program apa nih yang pas untuk kesehatan kerjanya berdasarkan pada hasil evaluasi dari medical check up-nya begitu. Menarik sekali. Jadi kalau melihat dari memang akhirnya kalau dulu belum mengenal ada spesialis okupasi, memang tugas-tugas itu memang diarahkan ke dokter perusahaan, tapi memang sekarang harus ada sampai tingkatan lebih detail, mendalam, dan memang ada mungkin sistem rujukannya mungkin ke arah memang butuh spesialis okupasi, expert bener di bidang itu ya. Betul sekali. Ini ngomong-ngomong Dokter Iza, sekarang kalau jadi di spesialis okupasi di hampir rumah sakit nanti juga ada membutuhkan spesialis okupasi, polinya juga sudah ada khusus. Kalau nyun sewu gajinya gimana, sama nggak ya dengan spesialis yang lainnya untuk di insurance ya? Jadi
Gimana? Mungkin Iya. bisa sharing itu. Iya, jadi kasus-kasus yang ditangani di poli okupasi ini saya belum bicara soal MCO ya dok. Nanti Iya, MCO oke. mungkin beda lagi itu, Iya, beda itu lagi. langsung, Ketika lain, di ya. outpatient biasanya kita kalau poli okupasi itu kita berada di bawah Yanmed ya dok ya, di bawah outpatient ada poli rawat jalan bersama dengan poli-poli klinik spesialis yang lain. Di situ karena memang nanti ke depan ya harapannya banyak dok. Ke depan itu memang kita harapannya untuk kasus-kasus yang di luar akibat kerja dok, di luar akibat kerja itu juga bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya. Tapi untuk yang akibat kerja itu yang sudah jelas memang ditanggung oleh BPJS Naga Kerja, insurance-nya. Jadi jangan khawatir. Sama lah kalau saya ini ya, sama. Dan kalau misalnya kita memang memegang banyak peran memang ya di rumah sakit banyak peran, belum lagi kalau ada permintaan dari perusahaan dok, karena memang kompetensi penunjang lain itu adalah program promotif dan preventif di bidang kedokteran okupasi dan kesehatan kerja. Kemudian itu juga di situ nanti banyak dok, banyak peran. Jadi kita sering sekali sambang ke perusahaan lah, itu kan ada lagi gitu di luar lagi di luar lagi nanti medical check up, analisanya dan sebagainya itu. Jadi kalau soal itu normalnya untuk ukuran sehari-harinya sama di poli okupasi, jadi sama ya dengan spesialis yang lainnya, insurance-nya itu berdasarkan dari insurance-nya. Kemudian di luar itu otomatis kalau memang dokter okupasi kemudian ke perusahaan dan yang di luar rumah sakit pasti bisa juga akan banyak kegiatan yang lainnya. Banyak sekali. Tapi pada prinsipnya sama, memang sama seperti spesialis yang lainnya ya. Dan ini memang berkembang, rasanya memang sudah semua rumah sakit membutuhkan untuk dokter spesialis okupasi dan ada poli untuk okupasi ya. Karena secara statistik begini Dr. Sulis, secara statistik warga Indonesia itu 2019 270 juta ya dok. Penduduk usia kerja itu 50%. Karena kami kan memang kalau dokter anak mungkin anak ya dok ya. Sedangkan kami ini adalah pasiennya adalah pekerja dan komunitas pekerja. Lebih dari itu adalah korporasi gitu ya. Pekerja, komunitas pekerja ya di korporasi. Lah, jumlahnya tuh 50% kalau dari angkatan kerjanya dok. Dan jumlah perusahaan tuh banyak. Dan kalau kita mungkin ini lagi detailkan lagi di rumah sakit tuh mungkin 70% sebetulnya adalah pekerja ya dok ya. Usia produktif. Jadi kita memang kadang di rumah sakit tuh memang harus sosialisasi dok. Karena rujukan itu tidak hanya datang dari dokter perusahaan, dari dokter FKTP, tapi antar ini dok, horizontal. Jadi dokter spesialis lain itu biasanya merujuk ke kami untuk fit to work. Dugaan PAK betul dok, ada dugaan PAK ya akibat kerja, itu akan merujuk ke kami secara horizontal dari spesialis lain. Karena nanti ketika kemarin contoh case-nya itu dok, ada kasus ini dok, salah satu kasus adalah carpal tunnel syndrome, CTS, akibat kerja yang diduga akibat kerja oleh teman sejawat ortopedi karena berkaitan dengan gerakan repetitif. Kemudian beliau rujuk ke saya setelah saya lakukan investigasi ya, kemudian ya inilah ya dok ya, langkah 7 langkah dan sebagainya, investigasi ke tempat kerja, ternyata ini penyakit akibat kerja. Nah itu otomatis kan langsung berpindah ke BPJS Tenaga Kerja. Jadi nanti ke orto saya kembalikan, ada tata laksana medis berupa dari beliau mungkin operasi, kemudian fisioterapi ada, kemudian dari saya adalah pencegahan komunitas, jangan sampai CTS ini juga terjadi semuanya gitu ya dok ya. Jadi kita nggak hanya itu, promotif preventifnya harus jalan dok. Karena kalau hanya medis itu mungkin selesai, tapi ketika pekerja ini dikembalikan ke pekerjaannya yang memang basically adalah repetitif, ya enggak bisa gitu, karena CTS ini akibat pekerjaannya. Jadi mau tidak mau untuk case tertentu FTW-nya mungkin unfit untuk pekerjaan itu. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya agar rekan kerja tidak terkena. Ini kita ada jembatan yang diberikan oleh BPJS TK juga untuk kita melakukan komunikasi dengan perusahaan harusnya bagaimana. Jadi nanti terkait ergonomi, ada edukasi, pelatihan dan sebagainya.
begitu. Jadi Yun Sewu, kalau yang selama ini kan kadang-kadang kalau dokter yang di rumah sakit itu kan mungkin ke arah kuratif selesai. Tapi khusus untuk yang di poli okupasi, untuk spesialis okupasi maka harus ada feedback ya. betul. Jadi itu betul memang sekali. juga bagian dari di insurance ya, Di insurance, utamanya betul. BPJS yang Betul. berlaku di Indonesia. Betul. Jadi memang dituntut untuk memberikan feedback ya, Iya, karena untuk iya. Betul. perusahaan. Nanti kami akan bekerja sama dok, ketika PAK itu kan ada keterlibatan dari dinas Disnaker dok, Disnaker, pengawas ketenagakerjaan juga ya, kemudian nanti BPJS Tenaga Kerja dan juga saya, jadi kita biasanya akan bertemu dengan HRD atau K3 di perusahaan, kita komunikasikan begitu, dan apa preventif yang bisa dilakukan karena sudah ketemu loh ini PAK. Jadi jangan takut, kebanyakan perusahaan tuh takut dok, takut untuk nanti jadi akibat kerja, padahal dari situ justru mencegah iya, nanti, pembiayaannya itu akan di cover 100% tanpa limit ya, ada kompensasi yang diberikan dan kita akan memberikan promotif preventif tadi gitu loh. Kemudian pekerja tadi juga sampai dia bisa kembali produktif ya, entah nanti di posisi apa berdasarkan assessment FTW-nya begitu dok, bisa jadi kembali, bisa jadi kadang kan ada seseorang yang mungkin expert di bidangnya dok, kadang kalau dilakukan ini kan kadang enggak bisa kembali diturunkan ke administrasi, padahal ada beberapa kasus yang ke saya ternyata tidak harus turun gitu loh. Jadi dengan penilaian 7 langkah ya dok, ada job demand, ada job description, kondisi medis, resiko, toleransi, kapasitas, itu ternyata masih bisa produktif di posisinya dengan catatan tertentu, sehingga perusahaan juga tidak kehilangan yang expert tadi itu untuk digantikan dengan orang lain yang biayanya dan belum tentu juga bisa dan sebagainya. Nah ini diakomodir begitu. Jadi gitu. memang jadi sekarang rasanya memang kebutuhan untuk dokter spesialis okupasi itu memang kayaknya sudah mulai nampak ya. Dulu kan memang rasanya di handle-nya kurang jelas dan akhirnya nggak nampak. Tapi sekarang sudah ada aturan, memang harus ada feedback juga ya, memang ke perusahaan dan ya. Karena memang ketika hanya medis tuh terkadang pasien tuh juga datang berkali-kali begitu ya dok, misalnya tidak selesai, tidak selesai karena ternyata problemnya adalah misalnya alergennya ada di tempat kerja gitu ya, sehingga perlu sebenarnya tadi kolaborasinya adalah medis dan okupasi, karena dengan itu sebenarnya diuntungkan perusahaan ya. Kalau artinya kalau ada yang lain yang juga kena banyak kan ya, banyak yang cuti sakit yang gitu ya dok, cuti sakitnya banyak, keluar juga biaya gitu dan nggak kembali pekerjaannya gitu ya. Dan dari sisi rumah sakit ya, nah, ini memang sekarang ini bisa dijaminkan begitu ya, bisa dijaminkan, tapi kebanyakan masih ya ini perlu sosialisasi juga dok, perlu sosialisasi. Oke, jadi ya itu mungkin gambaran. Jadi memang sekarang mau tidak mau memang sekarang trennya ada perubahan. Jadi memang harus membutuhkan spesialis okupasi dan memang harus banyak adik-adik yang dari kedokteran ya, itu memang harus mulai mengenal ini ya untuk okupasi. Dokter Isya kemarin waktu mengambil spesialis berapa lama itu? Oh iya, pendidikannya itu adalah formalnya untuk spesialis itu adalah 6 semester dok, 3 tahun. 3 tahun ada kalau nggak salah sekitar 90-an SKS begitu yang ditempuh dalam 3 tahun. Ada jalur lain melalui magister dulu, magister kedokteran kerja 2 tahun, kemudian nanti nambah 2 tahun untuk menjadi spesialis okupasi. Tapi kalau dari dokter umum langsung SPOK itu 3 tahun ya dok, 6 semester. Jadi nanti tahap-tahapannya itu ada pembekalan, kemudian nanti ada magang, magangnya itu adalah magang klinis, jadi magang di rumah sakit besar gitu. Kemudian juga ada magang industri dok, kita juga diberi expose mulai dari industri yang informal, kemudian industri yang skalanya menengah, sampai juga stase di industri yang skala besar begitu. Dan yang terakhir adalah magang mandiri. Nah itu. Baik, jadi kayaknya memang menarik banget kalau omong-omong tentang tugasnya di rumah sakit selain di poli tersebut, untuk rawat
jalan kayaknya tetap dipegang oleh dokter spesialis okupasi ya, kebetulan yang masalah untuk penyakit akibat kerja ya. Tapi ada nggak yang sampai opname dan sebagainya itu nanti yang pegang siapa biasanya, atau kok kolaborasi atau kolaborasi bagaimana? Dok, kolaborasi. Jadi kalau kasus-kasus kecelakaan kerja kan rata-rata memang rawat inap, iya. betul. Biasanya emergensinya sudah ditangani dulu. Setelah emergensi kita masuk ke penilaian layak kerja di awal, Dok. Di awal, kemudian nanti kalau perlu ada di tengah-tengah juga, kemudian di akhir itu ada penilaian kembali kerja, kemudian program return to work yang berkaitan dengan perusahaan nanti, kemudian terakhir kalau sudah maksimal medical improvement dari DPCB itu baru kemudian kita nilai kecacatannya, nilai kompensasi ya Dok, yang terkait dengan kompensasi dengan pekerja. Kalau dirawat jalan sebetulnya tidak hanya akibat kerja Dok, karena kalau kelaikan kerja banyak kasus yang dirujuk justru bukan akibat kerja. Jadi biasanya untuk kasus-kasus seperti ini menggunakan pembayaran umum Dok, tunai, ada juga reimburse ke perusahaan, dan yang kedua asuransi swasta Dok. Gitu, jadi ya? asuransi swasta itu bisa mengcover untuk penilaian kelaikan kerja. Jadi contohnya kemarin banyak sekali kasus Dok, jadi misalnya post stroke, kemudian ada gangguan kognitif yang masih tersisa, kebetulan misalnya adalah pekerjaannya di panitera, di kejaksaan ya, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang memang membutuhkan kognitifnya bagus gitu, sehingga dirujuklah ke saya biasanya untuk penilaian ini masih fit atau tidak di posisi panitera gitu misalnya. Atau operator crane, kemarin juga banyak kasus operator yang bekerja di ketinggian, lah itu bisa nggak kembali sebagai crane operator. Lah ini karena memang ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang membutuhkan memang itu, iya betul Dok, seperti pekerja di ketinggian, di confined space, itu nanti penanganannya ini tidak hanya ini assessment aja Dok, tapi jauh lebih luas gitu ya. Sampai nanti kita ada terkait misalnya itu berkaitan dengan APD, itu bisa gitu Dok. APD yang diperlukan misalnya pada kasus-kasus paru yang kemudian di final assessmentnya itu gambaran spirometriknya ada restriktif yang permanen misalnya ya, obstruktif atau apa yang memang mempengaruhi dia, keharusan dia menggunakan APD respirator misalnya. Lah ini juga menjadi, kalau nggak pakai itu dia akan sesak, nggak pakai dia akan terekspos oleh bahan kimia. Jadi di situ biasanya kemudian dokter-dokter lain itu akan merujuk ini fit atau enggak di posisi ini atau harus bagaimana gitu. Jadi banyak juga case-case yang memang bukan akibat kerja yang juga dirujuk, yang bisa menggunakan asuransi swasta biasanya Dok, dari perusahaan gitu. Tapi tidak semua asuransi bisa mengcoverkan ya, tergantung ya. Iya, untuk saat ini tergantung memang MOU antara perusahaan itu dengan asuransi swasta terkait. Namun selama ini case-case itu bisa Dok, case-case yang saya tangani di PHC ataupun mitra keluarga itu di cover, karena memang fit to work ini bukan masuk ke preventif sebenarnya ya Dok, tapi juga termasuk dalam penanganan ya Dok ya, penanganan atau tata laksana ya Dok, sehingga mereka asuransi itu masih mau gitu ya untuk menjaminkan untuk kelaikan kerjanya begitu. Baik. Jadi sekali lagi ini benar-benar menarik dan perlu diketahui kayaknya adik-adik sekalian, baik yang dari masih mahasiswa di kedokteran, mungkin kalau kuliah karena saya yang ngasih kuliahnya gitu ya, tapi kan memang belum ada spesialis okupasi. Nah sekarang ada spesialis okupasi, memang ini salah satu prospek yang luar biasa sebenarnya. Jadi perkembangan zaman, kemudian dunia usaha sekarang semakin banyak industri dan sebagainya, memang kayaknya memang butuh untuk spesialis okupasi ya. Betul. Baik, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan untuk adik-adik calon-calon dokter atau dokter-dokter umum yang mungkin masih bingung, aku milih jadi spesialis apa ya? Wah, ternyata ada salah satu yang menarik, ada prospeknya yang mungkin bisa dipilih, ini spesialis okupasi. Nah, monggo mungkin Dokter Isa bisa memberikan pesan atau
apa yang kira-kira bisa kepada adik-adik tanya? Iya. Jadi mungkin juga jadi pertanyaan dia kenapa Dokter Iza memilih ini bidang ini ya. Jadi memang terus terang untuk alumni FK UNER ini baru 2 orang loh Dokter Sulis ya. Baru ada saya dan ada satu lagi senior saya. Harusnya beliau hadir ini ya hybrid hari ini, tapi ternyata lagi di hutan katanya, jadi nggak dapat sinyal gitu, lagi di perkebunan kelapa sawit. Jadi ini spesialis yang di luar negeri itu sudah established ya Dok ya, sudah menjadi primadona gitulah. Ini saya sih bayangannya mungkin ya kayaknya ke depan juga jadi primadona, karena memang pasien kita itu banyak adalah pekerja. Tinggal kemudian bagaimana ini menjadi awareness gitu ya, karena nggak bisa hanya medis saja. Karena kita perlu pekerja-pekerja ini kan 80% berapa persen waktunya ya, 8 jam sehari, sepertiga waktunya itu habis di tempat kerja begitu ya. Sehingga memang harus pendekatannya, approach-nya itu kalau kita diajarkan kan holistik, komprehensif begitu ya Dok. Jadi pendekatan komunitas, kemudian juga surveillance ini sangat menarik Dok. Untuk saya di tahun 2002 itu saya belum terekspos oleh ilmu-ilmu itu ya Dok ya, ketika pendidikan profesi dokter umum ya Dok ya. Tapi begitu di perusahaan itu ternyata saya 8 tahun di perusahaan, di situ saya meraba-raba begitu Dokter Sulis, saya harus bagaimana ini dengan kasus ini, saya harus bagaimana. Jadi saya seperti mencari-cari gitu ya, mencari-cari bagaimana saya harus melakukan tata laksana pada pekerja-pekerja saya ini dengan baik. Kemudian bagaimana program K3 itu bisa jalan dengan baik sehingga nggak banyak yang sakit gitu ya. Lah, ketika ternyata ada bidang ilmunya yang memperdalam ini begitu ya Dok, ada yang bisa kita pelajari lebih dalam sehingga kita bisa berbuat lebih banyak untuk teman-teman pekerja. Jadi nanti pun ketika jadi SPOK itu banyak gitu ya, di perusahaan besar, perusahaan tidak hanya rumah sakit, sekarang tuh perusahaan besar tuh hampir semuanya cari minimal SPOK gitu, minimal MKK atau SPOK, itu perusahaan-perusahaan besar. Nah teman-teman pasti kalau nanya berapa ya mungkin perusahaan besar ya besar gitu ya Dok ya. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit sudah mencari gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ini adalah ilmu yang sangat menarik buat saya untuk mendalami hal itu Dok, karena seperti memadukan gitu ya Dok antara medis kemudian juga ini apa namanya ilmu IKM juga gitu, kedokteran pencegahan, kedokteran komunitas ini masuk di situ jadi satu gitu. Itu yang membuat menarik, sehingga saya rasa kalau teman-teman ini boleh juga menghubungi saya Dok, kalau misalnya juga apa namanya masih ingin tahu lebih dalam tentang SPOK, juga boleh, mungkin nanti saya bisa membagikan nomor HP saya. Dan sekali lagi terima kasih kesempatan yang sudah diberikan oleh Dr. UNER TV sebagai alumni ini ya, alumni Fakultas Kedokteran UNER di angkatan 2002. Saya bisa berbagi kembali ke kampus ini Dok, apa namanya, nostalgia tadi. Itu barangkali dokter dari saya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberi manfaat dan juga menimbulkan ketertarikan dari teman-teman calon dokter dan juga mungkin lulusan dokter umum untuk ada spesialis kedokteran okupasi atau SPOK. Baik, terima kasih sekali. Jadi sharingnya yang luar biasa ini dari Dr. Iza, salah satu alumni FK UNER ya. Mungkin nanti akan menstimuli adik-adiknya yang lainnya ya, atau teman sejawat lainnya, bahwa ini salah satu prospek, ada satu lagi spesialis okupasi ini yang merupakan prospeknya cukup bagus dan bagus, bukan cukup bagus. Jangan khawatir, dan akan datang pasti akan lebih banyak dibutuhkan. Betul sekali. Ada ilmu lain Dok, ilmu manajemen. Ya, dan itu memang yang harus memang kombinasi antara ilmu klinis dan manajemen yang memang harus dikuasai. Baik. Terima kasih Dr. Iza atas sharingnya, dan juga kami juga bangga. Jadi Dr. Iza merupakan salah satu alumni kami, dan ini memang dalam rangka juga mau mendekati ulang tahunnya ya, ulang tahunnya untuk FK UNER. Barusan kemarin ulang tahun untuk gedungnya ya, gedungnya di FK UNER yang jadi 100 tahun di aula di UNER, dan tentu saja ini
Mudah-mudahan acara hari ini, sharing hari ini akan bermanfaat dan akan memberikan manfaat serta mungkin ide-ide, ya, stimuli-stimuli untuk adik-adik sekalian, yang utamanya mungkin dari yang calon dokter dan dokter yang baru lulus atau dokter umum yang sudah ada dan kepingin mau ngambil spesialis. Ini salah satu alternatifnya. Baik, terima kasih kepada pemirsa Dr. Uner TV. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih Dokter Isra. Terima kasih Dokter Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Sukses selalu Dokter Sulis. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say